Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fatmasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang peran pesantren dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam oleh dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Sholeh MAG. Makna pesantren. Di Indonesia, kata pesantren sering disebut dengan tambahan kata pondok atau disebut dengan pondok pesantren. Istilah pondok berasal dari kata funduk yang dalam bahasa Arab berarti penginapan atau tempat tinggal, sedangkan istilah pesantren berasal dari kata santri di mana dalam bahasa Arab santri berarti murid. Maka dalam pemahaman masyarakat Indonesia, pondok pesantren ialah tempat belajar atau tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melambangkan sejak dahulu. Jadi, pada hakikatnya, pesantren dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Dalam buku yang berjudul Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, mendefinisikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan kepada cara non-klasik, di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan. Sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok dalam pesantren tersebut. Pesantren secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pesantren salaf atau tradisional dan pesantren semata-mata berdasarkan pada pola-pola pengajaran klasik atau lama, yakni berupa pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran klasik atau lama serta belum dikombinasikan dengan pola pendidikan modern. Sedangkan pesantren khalaf adalah pesantren yang di samping tetap dilestarikannya unsur-unsur utama pesantren, juga memasukkan ke dalam unsur-unsur modern yang ditandai dengan sistem dan adanya ilmu-ilmu umum yang digabungkan dengan pola pendidikan pesantren klasik untuk disesuaikan dengan sistem sekolah pada umumnya. Pesantren ini selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal jalur sekolah berisi khas agama Islam, yaitu MI, MTS, dan MA. Komponen-komponen pesantren. Komponen-komponen yang terdapat pada sebuah pesantren pada umumnya terdiri dari pondok, masjid, pengajaran, kitab-kitab klasik, santri, dan kiai. Masjid merupakan komponen dasar yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesantren karena masjid ini diasumsikan sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam hal ibadah, sholat 5 waktu, sholat Jumat, dakwah, serta pengajaran kitab-kitab klasik. Kedua, pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren penyebutannya lebih populer dengan istilah kitab kuning. Kitab-kitab Islam klasik ini merupakan modifikasi nilai-nilai nasihat Islam. Dengan demikian, pengajaran kitab klasik ini merupakan hal yang utama di pesantren guna mencetak lulusan-lulusan yang menguasai ilmu-ilmu tentang Islam. Ketiga, santri. Santri merupakan salah satu komponen penting dalam pesantren karena tanpa adanya santri, sebuah pesantren tidak memiliki fungsi dan makna yang sempurna. Santri merupakan sebuah sebutan untuk para siswa yang berusaha mendalami ilmu agama di pesantren.
yang pada umumnya tinggal di pondok atau asrama yang telah disediakan. Dan yang keempat, kiai. Kata kiai berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna yang luhur, keramat, dan dituakan. Kiai merupakan unsur yang paling esensial dari suatu pesantren. Gelar kiai ini diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif, serta yang dihormati di Jawa. Namun, pengertian yang paling umum bahwa kiai merupakan para pendiri dan pemimpin sebuah pondok pesantren yang mengabdikan hidupnya untuk menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran agama melewati pendidikan. Adanya kiai dalam pesantren merupakan hal yang mutlak sebab dia adalah tokoh utama atau sentral yang memberikan pengajaran serta paling dominan dalam kehidupan pesantren. Bahkan watak dan keberhasilan sebuah pesantren tergantung pada keahlian, keterampilan, kedalaman ilmu, karisma, dan wibawa dari seorang kiai. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu peran pesantren dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencetak para muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata untuk pengabdian kepada Allah. Pondok pesantren berperan penting dalam membentuk lulusan-lulusan yang memiliki kepribadian amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, karena ini merupakan bentuk akulturasi dari ajaran Islam. Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus menjalankan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, pelatihan, keilmuan, serta pengembangan masyarakat. Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi atau peran penting sebagai lembaga pendidikan dalam mencerdaskan bangsa. Dimulai dari masa penjajahan, peran pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan Islam dan dakwah, pesantren juga berperan sebagai tempat basis perlawanan terhadap penjajah. Sebagai contoh, salah satu pahlawan nasional, Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Emas yang berasal dari Tasikmalaya, memberontak melawan bala tentara Jepang yang menindas para petani Sukamana Tasikmalaya. Pada masa penjajahan Jepang ini pula, pesantren berhadapan dengan kebijakan Saikere yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang. Dari kebijakan tersebut, maka setiap orang pribumi putra diharuskan membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo setiap hari pada pukul 7 pagi, guna menghormati atau memuja Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Di sini pula lah peran karismatik Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam menentang dan menolak ritual atau kebijakan yang diatur oleh pemerintahan Jepang, sehingga ia ditangkap dan dipenjarakan selama 8 bulan. Penangkapan tersebut melahirkan aksi perlawanan di antara para santri, maka terjadilah demonstrasi besar-besaran yang menuntut pembebasan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan menolak akan kebijakan Saikere. Serta menjelang kemerdekaan, kaum santri terlibat dalam merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang diantaranya melahirkan Piagam Jakarta. Salah satu tokoh pesantren yang ikut andil besar ialah Kiai Wahid Hasyim atau Bapak Abdurrahman Wahid. Sejak tahun 70-an, pesantren telah memberikan andil dalam melakukan pendidikan bangsa, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan formal dengan memasukkan kurikulum nasional, serta pesantren juga menjadi salah satu subsistem pendidikan nasional. Pesantren merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk saat ini, sumbangan yang begitu nyata dari sistem pendidikan pesantren terhadap pendidikan nasional adalah munculnya wacana akan pendidikan karakter bangsa. Sebagaimana diketahui, dalam hal ini model pendidikan karakter pesantren cukup berhasil dengan indikator banyaknya mencetak ulama-ulama Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan pesantren tidak hanya mementingkan aspek kognitif semata, tetapi juga mementingkan aspek efektif, pembentukan karakter dan akhlak santri-santrinya.
Oleh karena itu, untuk masa-masa ke depan diprediksi memiliki ragam peran dalam pendidikan nasional. Selanjutnya, pesantren sebagai institusi pendidikan. Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islami di Indonesia yang mewarisi hasanah intelektual Islam tradisional. Pewarisan akan hal ini tercermin pada kesetiaan lembaga ini dalam melakukan kajian filosofis akan produk-produk intelektual abad pertengahan, seperti yang disebut dengan Kitab Kuning. Dalam sistem pendidikan pesantren, seorang kiai merupakan penanggung jawab utama sekaligus pelaksana pendidikan yang diberikan kepada para santri. Kegiatan pembelajaran di pesantren tidak hanya perihal memindahkan ilmu pengetahuan, namun lebih dari itu, pondok pesantren juga mengajarkan pelatihan akan keterampilan-keterampilan tertentu, dan yang paling penting adalah penanaman dan pembentukan nilai-nilai tertentu pada santri. Dengan demikian, ketiga aspek pendidikan yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotor diberikan secara simultan dan seimbang kepada para santri. Para santri selalu hidup dalam situasi sosial dan kekeluargaan selama sehari semalam. Mereka juga senantiasa berada dalam suasana pendidikan dan bimbingan langsung oleh kiai maupun ustaz. Pola pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren beragam, namun demikian fungsi yang diembannya sama, yakni mengajarkan ilmu-ilmu khususnya ilmu keislaman, yakni seperti Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Akhlak, Usul Fikih, Bahasa Arab, serta sejarah Islam sebagai upaya mewujudkan manusia yang tafaqquh fiddin. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.